Bos Madura United diancam 5 tahun penjara seketika Madura United mundur dari final Liga 1 dan PT LIB bersama PSSI putuskan Persib resmi jadi juara Liga musim ini, jadi harapanku sekarang juga. Kiper Persib digembleng habis, pelatih kiper Luizinho Passos nekat ambil langkah berani dan keras demi Persib juara, sampai nekat kayak gini loh. Bobotoh Persib bisa sangat terharu melihatnya. Madura United dalam tekanan super berat, mental mereka bisa hancur gara-gara pernyataan cerdas dan luar biasa Bojan Hodak jelang final leg pertama. Bisa bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Bobotoh auto full senyum. David da Silva di luar dugaan di ambang kejutan luar biasa ini dari histori Persib. Loh, apakah itu? Simak baik-baik biar nggak salah paham. Pernyataan super aneh dan janggal pelatih Madura United jelang berangkat ke Bandung lawan Persib di babak final leg 1, sampai-sampai blunder fatal ngomong gini. Fans Persib auto ketawa super ngakak melihatnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bos Madura United diancam 5 tahun penjara seketika Madura United mundur dari final Liga 1 dan PT LIB bersama PSSI putuskan Persib resmi jadi juara Liga musim ini, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain, bos Madura United Aksanul Kossasi dihadapkan pada tuntutan hukuman penjara selama 5 tahun oleh jaksa. Mereka meyakini bahwa Aksanul terbukti menerima uang senilai USD 2,44 juta atau sekitar 40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aksanul Kossasi berupa pidana penjara selama 5 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di rutan, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Selasa, 21 April 2024. Selain itu, jaksa juga menuntut Aksanul untuk membayar denda sebesar 500 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Aksanul Kossasi membayar denda sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, ujar jaksa. Tuntutan tersebut diperberat oleh fakta bahwa perbuatan Aksanul tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatannya juga telah menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara. Ini menjadi contoh yang menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan korupsi. Bagaimana menurutmu? Apakah tuntutan hukuman ini cukup adil? Yuk, bagikan pendapatmu. Kiper Persib digembleng habis, pelatih kiper Luizinho Passos nekat ambil langkah berani dan keras demi Persib juara, sampai nekat kayak gini loh. Bobotoh Persib bisa sangat terharu melihatnya. Luizinho Passos, pelatih kiper Persib Bandung, memastikan bahwa para anak asuhnya terus melakukan persiapan dengan serius menjelang 2 laga Final Championship Series Liga 1 2023-2024. Dia mengungkapkan bahwa semua kiper Persib telah memulai persiapan dengan berbagai program yang telah disusun. Namun, di samping program yang fokus pada aspek fisik, dia sengaja merancang latihan pada Rabu pagi, 22 Mei 2024, agar lebih santai. Keputusan ini diambil untuk menjaga suasana latihan tetap menyenangkan dan untuk memelihara mentalitas bertanding dari timnya. Kita semua tahu, tersisa 2 pertandingan untuk mewujudkan mimpi menjadi juara. Saat ini kami telah memulai persiapan yang baik dan saya telah berbicara kepada para kiper bahwa yang paling penting adalah mentalitas, ujarnya. Passos menekankan pentingnya para kiper memiliki mental yang kuat dan sikap positif.
Mereka juga harus bertanggung jawab dalam membantu tim mencapai tujuan menjadi juara. Tentu saja, saya telah menganalisis situasi-situasi dari pertandingan melawan Bali dan sekarang Madura. Saya memberikan informasi kepada para kiper dan mempersiapkan mereka untuk meningkatkan peluang penyelamatan, tambahnya. Pendekatan yang diterapkan oleh Pasos mencerminkan pentingnya aspek mental dalam persiapan tim, terutama dalam momen krusial seperti Final Championship Series. Bagaimana menurut Anda, apakah persiapan yang dilakukan oleh Persib Bandung di bawah bimbingan Pasos akan membawa mereka meraih kemenangan? Yuk, bagikan pendapat Anda. Madura United dalam tekanan super berat, mental mereka bisa hancur gara-gara pernyataan cerdas dan luar biasa Bojan Hodak jelang final leg pertama. Bisa bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengamati perkembangan permainan Madura United yang terus berkembang sejak masuk ke babak Championship Series Liga 1. Menurut Hodak, permainan Madura United menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dibandingkan dengan performa mereka di babak regular series. Dia mencatat bahwa di babak tersebut, tim Madura United sudah menunjukkan kekokohan dalam menguasai permainan. Bisa dilihat mereka bagus, di pertemuan terakhir menghadapi kami, mereka bisa menguasai bola dengan baik, mereka mendominasi penguasaan bola, tapi belum begitu membahayakan, ungkap Bojan kepada awak media. Namun, Hodak menyadari bahwa Madura United menjadi lebih berbahaya di Championship Series ini, terutama dengan kedatangan dua pemain baru. Tapi kini dengan adanya dua pemain baru, mereka jadi lebih berbahaya dan kita lihat nanti. Kami juga dalam beberapa laga terakhir bisa bertahan dengan sangat bagus. Jadi kita lihat nanti, tambahnya. Pernyataan Hodak ini mencerminkan rasa hormatnya terhadap perkembangan lawan, sambil tetap mempertahankan optimisme dan kepercayaan pada timnya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib Bandung akan mampu menghadapi tantangan dari Madura United di Championship Series ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Bobotoh Auto full senyum. David da Silva di luar dugaan di ambang kejutan luar biasa ini dari histori Persib. Loh, apakah itu? Simak baik-baik biar nggak salah paham. Melihat penampilannya di lapangan sepanjang musim ini, tidaklah mengherankan jika David da Silva menjadi kandidat kuat untuk meraih sepatu emas atau gelar sebagai pemain tersubur di kompetisi Liga 1 2023-2024. Jika berhasil, prestasi ini akan menempatkannya di antara pemain-pemain terbaik Persib, mengikuti jejak Christian Gonzalez yang memenangkan gelar top skor Liga saat membela Persib di musim 2008-2009. Namun, prestasi Gonzalez saat itu memiliki sedikit catatan yang membedakannya dengan potensi pencapaian David da Silva. Dari total 28 gol yang dihasilkan Gonzalez, setengahnya dicetak ketika dia membela Persik Kediri di putaran pertama ISL 2008-2009. Selain itu, Gonzalez harus berbagi gelar top skor dengan Boa Solosa dari Persipura Jayapura yang juga mencetak 28 gol. Dengan demikian, jika David da Silva berhasil mencapai prestasi ini, pencapaiannya akan lebih murni dibandingkan dengan Gonzalez. Selain itu, ada peluang baginya untuk mengukir sejarah baru sebagai pemain Persib pertama yang menjadi top skor sekaligus membawa timnya menjadi juara liga. Tentu saja, sejarah ini hanya akan menjadi kenyataan jika Persib berhasil menjadi juara. Peluang Persib untuk meraih gelar Liga 1 musim ini terbuka lebar, terutama dengan adopsi sistem grand final yang akan menentukan pemenang akhir. Dengan perjuangan dan kontribusi David da Silva, Persib memiliki potensi besar untuk menambah trofi ke koleksi mereka. Ayo, beri dukungan untuk Persib dan David da Silva dalam upaya mereka mencapai prestasi tersebut. Pernyataan super aneh dan janggal pelatih Madura United jelang berangkat ke Bandung lawan Persib di babak final leg 1 sampai blunder fatal ngomong gini. Fans Persib auto ketawa super ngakak melihatnya. Caretaker atau pelatih interim Madura United Rahmat Basuki menegaskan bahwa timnya siap tempur dan penuh motivasi menghadapi Persib. Masih ada waktu bagi kami untuk mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik di final. Yang pasti, motivasi pemain tetap tinggi. Mereka siap bertarung habis-habisan, ungkapnya.
Seperti halnya Persib Bandung, para pemain Madura United FC juga tengah membara semangatnya dan siap untuk bertarung dengan segala kemampuan mereka di laga final Liga 1 musim 2023-2024. Madura United telah mengejutkan banyak pihak dengan menggagalkan prediksi yang lebih mengunggulkan Borneo FC Samarinda setelah 2 kemenangan telak atas Pesut Etam dengan skor 1-0 dan 2-3 di laga semifinal. Klub yang merupakan transformasi dari Pelita Bandung Raya ini akan menghadapi Persib dalam laga final yang akan digelar dalam 2 leg pada tanggal 26 dan 31 Mei 2024. Dengan semangat dan persiapan yang matang, kedua tim siap untuk menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertandingan yang akan datang. Ayo, sambut dengan antusiasme laga final yang akan menjadi panggung bagi aksi-aksi mengagumkan dari kedua tim. Pelatih Thailand U20 kagumi naturalisasi PSSI rekomendasikan kiper top dari Jepang. Yuki Richard Staub, pelatih berdarah Jerman-Jepang, memuji langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang sejauh ini telah membuahkan hasil positif. Terbaru, timnas Indonesia dengan kombinasi pemain keturunan dan lokal berhasil memenuhi 2 target yang ditetapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Salah satu pelatih asing yang terkesan dengan program naturalisasi ini adalah Yuki Richard Staub yang saat ini melatih tim Thailand U20. Yuki sempat berkunjung ke Indonesia untuk melakukan uji coba bersama tim Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 26 Januari 2024. Dalam kunjungannya, ia merekomendasikan seorang kiper berdarah Indonesia yang menurutnya layak diboyong ke timnas Indonesia. Penjaga gawang yang dimaksud adalah Ryu Nugraha yang saat ini bermain untuk AC Nagano Parceiro, klub kasta ketiga Liga Jepang. Berbeda dengan pemain Indonesia lain yang bergabung ke Liga Jepang melalui jendela transfer, kiper berusia 23 tahun ini meniti karirnya di Jepang dari level pelajar. Staub melihat potensi besar dalam diri Ryu Nugraha dan menekankan bahwa sang pemain tidak perlu menjalani proses naturalisasi karena sudah memiliki paspor Indonesia. Oleh karena itu, Staub mendorong PSSI untuk segera mengundang Ryu Nugraha dan menilai kemampuannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, langkah ini akan sangat bermanfaat bagi tim nasional dalam menghadapi tantangan ke depan. Jadwal gila menanti. Timnas Indonesia terancam kewalahan di kualifikasi dan Piala AFF. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk mengamankan tempat tersebut yang bisa diraih melalui kemenangan atas Irak atau Filipina. Bahkan, timnas Indonesia bisa lolos tanpa kemenangan jika mampu menahan imbang Irak, sementara Vietnam tidak menang melawan Filipina. Namun, keberhasilan ini justru berpotensi menjadi tantangan berat bagi Shin Tae-yong. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah jadwal pertandingan yang sangat padat pada November 2024. Jika lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia akan melakoni 2 matchday pertama pada September 2024. Hanya ada jarak 5 hari antara matchday ke-6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan laga pertama di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kini menjadi kandidat kuat juara Piala AFF 2024 berkat performa impresif skuad Garuda belakangan ini. Namun, padatnya jadwal pertandingan bisa menjadi tantangan besar dalam menjaga performa dan kebugaran para pemain. Shin Tae-yong harus memutar otak untuk mengatasi situasi ini agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kedua ajang penting tersebut. Ikuti jejak Shin Tae-yong. Pelatih timnas putri Indonesia buka peluang naturalisasi pemain keturunan. Siap lolos Piala Dunia Putri. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki membuka peluang untuk menaturalisasi pemain keturunan seperti yang dilakukan Shin Tae-yong di timnas putra.
Ia mengatakan saat ini sedang memantau beberapa nama di luar negeri. Ya, saya sedang berpikir ke sana. Untuk saat ini, saya akan melihat dan memantau bagaimana kualitas para pemain tersebut, ujar dia. Timnas Putri Indonesia sedang dalam masa persiapan untuk agenda FIFA Matchday pada pekan depan. Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi Singapura di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. Mochizuki memanggil 34 pemain untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia yang seluruhnya merupakan pemain lokal. Hanya Zahra Musdalifah satu-satunya pemain yang bermain di luar negeri, tepatnya memperkuat klub Jepang Cerezo Osaka. Juru taktik berusia 60 tahun itu tidak membeberkan siapa pemain keturunan yang masuk dalam radar. Meski begitu, jika sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi, maka pemain-pemain terkait bakal dipanggil untuk berlatih bersama skuad yang ada saat ini. Ada kemungkinan mereka dipanggil, tetapi saat ini saya belum meninjau secara langsung. Kebijakan Mochizuki untuk menggunakan jasa pemain naturalisasi sama seperti yang sudah diterapkan Shin Tae-yong di Timnas Putra Indonesia. Langkah Shin Tae-yong memakai banyak pemain naturalisasi sejauh ini memberi dampak signifikan.